Seksualitas di negara Maroko. Sebagai salah satu negara di benua Afrika, Maroko terkenal dengan kecantikan wanita dan tradisinya yang masih sangat kental. Termasuk tradisi di dunia kecantikan. Meski disebut rahasia, rahasia kecantikan Maroko nampaknya sudah menjadi konsumsi publik. Bagi Anda yang ingin menikah dengan warga negara asing, WNA, Maroko, jangan lupa untuk mengurus persyaratan perkawinan campuran di Kedutaan Maroko. Persiapkan terlebih dahulu dokumen Anda di Indonesia sebelum Anda berangkat ke Maroko. Di Maroko, aborsi dikriminalisasi kecuali untuk melindungi kehidupan dan kesehatan perempuan. Namun kerangka hukum yang ada saat ini, yang diwarisi dari Protektorat Perancis, 1912-56, tidak lagi mencerminkan realitas sosial di Maroko saat ini, di mana lebih dari 200.000 aborsi rahasia dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, sebuah komisi konsultatif yang ditunjuk oleh Raja Mohammed VI mengusulkan perluasan parameter hukum untuk penghentian kehamilan hingga mencakup pemerkosaan, insest, dan gangguan janin. Namun komisi tersebut menolak jurisprudensi Islam progresif yang mengizinkan aborsi pada trimester pertama kehamilan, dan gagal mengatasi kendala yang ada bagi perempuan Maroko untuk mengakses prosedur tersebut. Karena inersia politik, amandemen KUHP yang akan melonggarkan undang-undang aborsi yang ketat di negara tersebut telah terhenti di parlemen selama hampir 7 tahun dan pemerintahan berturut-turut gagal mengintegrasikan isu ini ke dalam kerangka reproduksi yang menyeluruh termasuk isu-isu lain yang rumit dan mendesak seperti kontrasepsi dan pendidikan seksual. Kematian seorang gadis berusia 14 tahun yang baru-baru ini terjadi setelah aborsi yang gagal di rumah pelaku kekerasan merupakan pengingat terbaru akan perlunya perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak reproduksi perempuan di negara Afrika Utara tersebut. Tragedi ini juga harus mendorong pihak berwenang untuk mengatasi penyebab sosiolegal di balik kehamilan yang tidak diinginkan, seperti hukuman yang terlalu ringan untuk kejahatan seksual, diskriminasi sistemik terhadap ibu tunggal, dan lain-lain. Di Maroko, tidaklah mudah bagi perempuan untuk berjalan-jalan tanpa dilecehkan. Bagi Ghislaine Ahblain, kata pelacur selalu didengarnya di kota asalnya, Marrakesh. Kata tersebut dilontarkan mulai dari pintu berwarna merah muda sampai ke sepeda motor butut yang mesinnya berusaha tetap berjalan di kemacetan jalan utama kota. Di Maroko, apapun yang Anda lakukan, Anda seorang pelacur, kata Ghislaine yang bekerja di sebuah hotel. Jika Anda memakai gincu, Anda seorang pelacur. Jika Anda memakai penutup kepala, Anda seorang pelacur. Ketidakpuasan disampaikan warga Maroko berumur 30 tahun tersebut saat dia duduk di teras sebuah kafe di Marrakesh Tengah. Seperti kebanyakan perempuan di Maroko, Ghislaine mengalami pelecehan seksual setiap hari. Tetapi beberapa tahun lalu, dia mulai melawan. Taktiknya adalah membesar-besarkannya, sehingga lebih sulit bagi pria untuk melecehkan wanita di jalan, baik secara fisik maupun perkataan. Dia mendebat pria yang mengatakan, Anda memiliki kaki yang bagus, atau berteriak maling ketika seseorang menyatakan komentar seksis di bank. Sejarah tempat tinggal manusia di Maroko terbentang sejak Paleolitik bawah, dengan yang paling awal dikenal sebagai Jebel Irhoud. Jauh kemudian Maroko adalah bagian dari budaya Ibero-Maurusian, termasuk Taforal. Itu berawal dari berdirinya Mauretania dan kerajaan Berber kuno lainnya, hingga pendirian negara Maroko oleh dinasti Idrisid diikuti oleh dinasti Islam lainnya, hingga periode kolonial dan kemerdekaan. 8. Bukti arkeologis telah menunjukkan bahwa daerah itu dihuni oleh hominid setidaknya 400.000 tahun yang lalu. Rekaman sejarah Maroko dimulai dengan penjajahan Fenisia di pantai Maroko antara abad ke-8 dan 6 SM, meskipun daerah tersebut dihuni oleh Berber asli selama sekitar 2000 tahun sebelum itu. Pada abad ke-5 SM, negara kota Kartago memperluas hegemoni atas wilayah pesisir. Mereka tetap di sana sampai akhir abad ke-3 SM, sementara pedalaman diperintah oleh Raja Pribumi. Para Raja Berber Pribumi memerintah wilayah itu dari abad ke-3 SM hingga 40 M, ketika dianeksasi ke Kekaisaran Romawi. Pada pertengahan abad ke-5 Masehi, itu dikuasai oleh Vandal, sebelum ditemukan kembali oleh Kekaisaran Bizantium pada abad ke-6-9. Wilayah itu ditaklukkan oleh kaum Muslim pada awal abad ke-8 M, tetapi memisahkan diri dari Kekhalifahan Umayyah setelah pemberontakan Berber tahun 740. Setengah abad kemudian, negara Maroko didirikan oleh dinasti Idrisiyah. Di bawah dinasti Almoravid dan Almohad, Maroko mendominasi Maghreb dan Muslim Spanyol.
Dinasti Saadi memerintah negara itu dari tahun 1549 hingga 1659, diikuti oleh orang-orang Alau dari tahun 1667 dan seterusnya, yang sejak itu menjadi dinasti yang berkuasa di Maroko. Maroko termasuk negara yang kaya akan budaya. Oleh karenanya, negara ini menjadi tempat pertemuan budaya dari berbagai macam bangsa. Yaitu, dari daerah timur, benua Asia, yang meliputi kebudayaan bangsa Punisia, Tunisia, Yahudi, dan Arab. Sedangkan dari utara, benua Eropa, terdapat bangsa Romawi, Vandal, Jerman, dan Andalusia, Spanyol. Dari daerah selatan, terdapat kebudayaan yang berasal dari wilayah Gurun Sahara. Makanan tradisional warga Maroko adalah makanan suku Berber. Antara lain, bourgeois atau kue dadar yang terbuat dari tepung terigu, telur, ragi, dan garam. Lalu, ada bouchiar atau roti wafer yang dimakan dengan mentega dan madu. Selain itu, jika dalam perayaan atau pesta tertentu, warga Maroko akan memakan chous-chous, yaitu makanan dari tepung gandum. Saat menyantapnya, biasanya makanan ini dicampur dengan bahan lain, seperti sayuran dan daging. Seluruh bahan dimasak dengan cara direbus. Secara umum, masakan tradisional Maroko terasa agak pedas. Penduduk Maroko memang gemar menggunakan paprika, bawang, jahe, dan lada saat memasak makanan.